Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama Bapak MS Rengga Bayunis. Kita dipanggil Rengga. Di sini Bapak akan mengajar tentang renang. Di sini Bapak mau nanya dulu. Sebelumnya buat kalian di sini siapa yang sering berenang angkat tangan? Ya. Biasanya berenang gaya apa? Oke, gaya dada ya. Ini apa? Renang itu ada 4 gaya ya. Pertama, ada gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita absen terlebih dahulu ya. Di sini saya absen dulu ya, Bapak absen dulu ya. Mahardika, Peggy Leta, Eza Yayang, sini jalan ya? Oh ya, oke. Oke, jangan masalah. Oke, saya nanti kita absen lagi kalau sudah datang semua. Sini Bapak mau jelaskan dulu ya. Sebelumnya ada yang tahu renang itu apa? Belum ya? Oke. Renang itu adalah gerakan perpindahan tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Yang diperlombakan adalah biasanya gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung, gaya dada, dan gaya dada, gaya kupu-kupu. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah, oke. Di sini Bapak akan menanyakan dulu siapa yang tahu tentang sejarah renang sebelumnya. Belum tahu ya? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan yaitu sejarah renang adalah pertama kali renang itu diadakan di Eropa pada tahun 1800 sebagai perenang yang pertama kali sering digunakan adalah pertama kali di sana ada berenang gaya dada, karena sebagian berenang gaya dada adalah gaya yang sangat mudah. Dan di sini sebelumnya Bapak akan pertama kita akan masuk dulu ke gaya bebas ya. Oke, gaya bebas itu apa sebenarnya? Yang tahu? Kalau bisa contohkan, yang mana gaya bebas itu? Oke, gaya bebas itu adalah berenang dengan menggunakan kecepatan kaki dan tangan. Misalkan itu ada gaya bebasnya adalah kombinasi kaki dan tangan, dimana berenang gaya bebas itu menggunakan kecepatan kaki dengan tarikan tangan ke belakang serta juga cara pernapasannya. Dalam berenang itu siapa yang tahu cara pernapasannya kayak mana? Oke, hampir tepat. Oke, yang berenang aturan pernapasan dalam berenang itu adalah seperti kalau di atas air kita mengambil napasnya dari mulut, serta kalau di dalam air dibuang melalui hidung, sehingga itu cara pernapasan di renang. Dan untuk kembali lagi ke gaya bebas tadi, gaya bebas itu berenang yang sangat cepat dibanding gaya yang lain-lain. Kenapa? Karena gaya bebas itu adalah dia menggunakan kecepatan kaki dan tarikan tangan yang cepat. Seperti contoh, misalkan ini kaki kita, jadi kaki kita menurun satu ke bawah, terus satunya ke atas dengan cepat, terus sampai seperti itu, serta ditambahi dengan tarikan tangan ke bawah, sehingga kaki yang cepat tadi ditambah tangan, dia akan lebih cepat untuk sampai ke garis finish. Di sini ada yang ingin tanya dulu apa tidak? Oke, mau bertanya apa? Oh ya, oke. Untuk renang itu adalah pertama, posisi tangan kita harus rapat seperti ini, tidak boleh kebuka, karena kalau tangan kita rapat itu maka air tidak akan bisa lewat. Jadi
kita menggunakan tarikan yang cepat ke belakang. Jadi ibaratkan kita itu menarik air. Air itu ditarik ke depan, ditambah dengan kecepatan kakinya. Jadi gaya bebas itu adalah gaya yang sangat waktunya sangat cepat dibanding gaya yang lain-lain. Serta ya di sini kita lanjut aja, kalau tidak ada yang ingin bertanya nggak mengenai berenang gaya bebas? Oke. Kalau tidak ada, nanti sekarang kita lanjut ke gaya dada ya. Oke, gaya dada itu adalah berenang seperti katak-katak. Sukanya berenang itu seperti katak. Jadi gerakan tangannya itu lurus dan kakinya mendorong. Jadi gerakannya itu seperti kayak gini. Jadi tangannya itu diluruskan lurus, kepalanya masuk, terus kakinya ditekuk, terus dorong, hitung 1, 2, 3, dorong lurus. Terus juga napasnya juga gaya dada itu 1 kali masuk itu tunggu dulu kakinya. Kalau kakinya sudah nekuk, dorong, baru lanjutkan gerakan berikutnya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau pernapasan tetap sama, cara ambil napasnya sama tetap seperti tadi. Hanya saja beda. Kalau gaya bebas tadi berenangnya kepalanya harus miring ke samping untuk ambil napasnya. Kalau gaya dada, ambil napasnya ke depan seperti ini. Ambil napasnya ke depan. Serta bagian dada ini naiknya serata-rata air. Jadi gaya dada itu seperti ini, naik, terus ambil napas, dadanya nggak boleh sampai keluar terlalu tinggi. Tetap posisi kaki juga harus ditekuk ke dalam dengan hitungan. Habis ditekuk 1, 2, 3, terus dorong, seperti itu ya untuk gaya dada. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, sekarang mungkin kita masuk ke gaya apa selanjutnya yang tahu? Gaya kupu-kupu. Oke, belum, kita yang ketiga gaya punggung dulu. Di sini ada yang pernah berenang gaya punggung? Oke. Biasanya orang berenangnya yang ini ya, berenang gaya punggungnya nggak terlalu ini ya. Berenang gaya punggung itu adalah berenang yang posisi badan terlentang seperti tidur. Dengan posisi itu kita melakukan tangannya melakukan putaran ke belakang. Beda dengan gaya bebas. Kalau gaya bebas kita berenang menghadap ke bawah, serta tangan narik ke bawah. Kalau gaya punggung itu berenangnya kayak kita guling tidur. Jadi berenang gaya punggung itu adalah tangannya sambil mutar ke atas, sambil tangannya menyentuh telinga, terus ditarik ke belakang. Kalau gerakan kakinya sama. Kalau gaya punggung itu sama, gerakan kakinya seperti gerakan gaya bebas. Dia menggunakan, cuma bedanya kalau gaya bebas dia posisi badannya seperti ini. Kalau gaya punggung itu kakinya menendang ke atas. Jadi dia gak jauh beda seperti gaya bebas, gaya punggung itu. Dan juga cara pernapasannya, cara ngambil napasnya sama. Dia kepalanya kan di atas. Jadi gaya punggung itu sebenarnya lebih mudah dalam mengambil napas. Dan selanjutnya apalagi yang kalian tahu? Ada yang bertanya nggak gaya punggung? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke gaya kupu-kupu. Oke, di sini gaya kupu-kupu itu adalah berenang dengan kombinasi gerakan tangannya bareng. Jadi tangannya sama-sama ke depan, diangkat, diputar. Itu adalah gerakan gaya kupu-kupu. Jadi gerakannya seperti terbang. Dan di sini bedanya gaya kupu adalah gaya kupu-kupu
kakinya harus rapat. Beda dengan gaya-gaya lain. Kalau gaya lain kakinya seperti gaya dada tadi, kakinya ada yang dibuka, dan gaya bebas kakinya ditendang ke bawah, gaya punggung ditendang ke atas. Nah, kalau gaya kupu-kupu ini dia beda. Gaya kupu-kupu itu kakinya rapat. Misalkan contoh ini kaki. Jadi kakinya itu harus rapat. Dia mengayun 2 kali seperti itu. Hitung 1, 2, 3, baru masuk ke tangan. Nah, habis dari kaki itu baru lanjut putaran tangan penuh, tarik sampai belakang, terus diputar. Kayak kupu itu sebenarnya kalau bagi untuk orang biasa emang agak susah kalau kita tidak tahu. Karena kebanyakan orang kan berenangnya biasanya gaya bebas, gaya dada kan biasanya. Kalau gaya kupu-kupu itu kan biasanya jarang kan. Ya, untuk gaya kupu-kupu itu cara ngambil napasnya agak berbeda. Kalau agak sama seperti gaya dada. Karena gaya kupu itu dia menarik badan untuk ke atas. Jadi ambil napasnya dia pas waktu di atas itu dia mengambil napas. Terus pas tangannya udah mutar, masuk lagi ke air, itu sudah kepalanya sudah masuk lagi ke dalam air. Jadi posisinya seperti ini kalau udah masuk. Kalau itu gaya kupu, hampir-hampir sama seperti gaya dada. Cuma bedanya kalau gaya dada dia nariknya tangannya agak kebuka. Kalau gaya kupu dia harus memutar sampai habis. Dan juga gaya kupu itu sebenarnya sangat cepat juga kalau misalkan berenang gaya kupu, karena dia menggunakan kelenturan badan, beda dengan berenang gaya yang lain. Dan di sini ada yang ingin bertanya tentang gaya kupu? Apa? Mau nanya tentang apa? Oke, mau nanya tentang gerakan tangannya. Oke. Kalau tangan gaya kupu itu sama, setiap berenang itu tangannya harus dirapatin. Tidak boleh buka karena dia menghindari air yang lewat. Jadi dia tetap air itu dia tetap misalkan ini air, jadi dia tetap ditarik. Beda kalau misalkan ini air, tangannya kebuka, air bakal lewat. Jadi itu nggak ada tarikan. Jadi setiap berenang itu tangannya mesti harus rapat. Ya, benar. Oke, nanti untuk gaya kupu ada yang ingin tanya lagi nggak? Oke, kalau tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada untuk oh, ada yang ingin tanya tentang nomor perlombaan ya. Oke. Kalau untuk nomor-nomor perlombaan itu kalau di gaya bebas itu biasanya dia ada yang sprint, ada yang menengah, ada yang jarak jauh. Seperti kalau sprintnya 50 meter, dan kalau gaya bebas itu kalau jarak jauhnya seperti jarak menengahnya seperti 800, kalau jarak jauhnya 1500. Kalau gaya dada dia dari sama sprintnya paling jauh gaya dada itu sekitar 200, hanya batas 200. Gaya punggung juga sama, dan gaya kupu-kupu juga seperti itu. Jadi yang jauh itu hanya berenang gaya apa? Gaya bebas. Oke, ada cukup mungkin. Ya, oke. Kalau misalnya nggak ada lagi yang bertanya, untuk sekarang kita teorinya di kelas dulu. Nanti untuk minggu depan mungkin kita akan praktek langsung ke lapangan. Kita memakai pakaian renang ya. Jadi kita nanti prakteknya di kolam. Ya, oke. Di sini mungkin Bapak cukup bisa menyampaikan pelajaran kita hari ini mungkin sampai sini ya. Nanti untuk minggu depannya nanti kita praktek ya. Mungkin hari ini cukup ya Bapak akhiri ya. Sebelum kita menyudahi pelajaran pagi ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.